Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Epistemologi Tafsir Burhani. Epistemologi burhani, yaitu suatu metode penafsiran yang menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi pada metode ini, akal sangat dibutuhkan untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, metode burhan ini juga digunakan oleh kaum rasionalis yang terdiri dari para filsuf, teolog, untuk mendapatkan suatu metode yang digunakan untuk menemukan teori-teori yang rasional. Tak ketinggalan pula para kaum mufasir yang beraliran dirayah juga menggunakan metode burhan ini. Sehingga pada abad sekitar 3 Hijriyah lahirlah tafsir Biroi ini, karena sama-sama menafsirkan ayat Al-Quran dengan berdasarkan pemikiran ataupun ijtihad. Dan pola pemahamannya terhadap ayat-ayat ini dilakukan melalui ijtihad dengan memanfaatkan akal yang dalam prakteknya mendayagunakan atau mengerahkan segenap kemampuan ilmu yang dimiliki guna mencapai hasil penafsiran yang memadai atau mendapatkan apa yang dimaksud dalam ayat Al-Quran tersebut. Next, beralih ke slide selanjutnya, yaitu pembagian tafsir Biroi. Dibagi menjadi dua, tafsir Biroi Mahmud dan tafsir Biroi Mazum. Tafsir Biroi Mahmud yaitu tafsir yang sejalan atau sesuai dengan ketentuan syar'i, yang artinya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam memahami teks-teks Al-Quran. Dan yang kedua, tafsir Biroi Mazum, yaitu tafsir yang dilakukan tanpa didasari seperangkat ilmu yang digunakan. Jadi para mufasir menafsirkan Al-Quran semata-mata berdasarkan selera atau keinginan penafsir itu sendiri. Mungkin karena dalam rangka membela mazhabnya, menyebarkan bid'ah yang sesat, jadi di dalamnya ini tidak mengandung kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar. Dan tentu saja tafsir ini termasuk ke dalam tafsir yang tercela atau tafsir al-batil. Selanjutnya adalah pendapat ulama dalam menyikapi tafsir Biroi. Pemahaman ulama tafsir terhadap tafsir Biroi membagi mereka dalam dua golongan, yaitu ulama tafsir yang menolak dan ulama tafsir yang membolehkan atau menerima tafsir Biroi. Yang pertama adalah golongan ulama yang melarang melakukan penafsiran Al-Quran dengan ar-ra'yi, yaitu pada umumnya adalah golongan ulama salaf. Menurut mereka, seorang mufasir yang menafsirkan dengan biroi, mereka hanya berpegangan pada pemahaman sendiri dan didasarkan pada akal semata, dan landasan pemahamannya pun jauh dari ruh syariat dan nas-nasnya. Yang kedua adalah golongan ulama yang menerima atau membolehkan tafsir biroi. Ulama yang secara sharih menyatakan adanya tafsir biroi yang terpuji ini adalah Al-Baihaqi. Beberapa ulama mutaakhirin lainnya pun yang sependapat dengan Al-Baihaqi seperti Abu Hasan Al-Mawardi, Ar-Raghib Al-Isfihani, Abu Lail As-Samarqandi, dan ulama besar lainnya juga membolehkan menafsirkan dengan menggunakan metode tafsir biroi ini dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, sehingga mereka memunculkan beberapa syarat bagi mufasir sebagai ketentuan baku yang telah disepakati, seperti harus menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya, menguasai ulumul Quran, berakidah yang benar, menguasai prinsip-prinsip agama Islam, dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasan ayat yang akan ditafsirkan. Ulama-ulama tersebut yang membolehkan tafsir biroi berpendapat Al-Quran memberikan sinyal bahwa Al-Quran dapat ditafsirkan dengan ijtihad. Hubungan antara tafsir biroi dengan ijtihad.
Tafsir biroi juga disebut dengan tafsir al-ijtihadi. Secara istilah bisa didefinisikan bahwa tafsir biroi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufasir setelah para mufasir terlebih dahulu mengetahui bahasa Arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema dalam penafsiran. Dan yang dimaksud ijtihad di sini adalah upaya mufasir yang bersungguh-sungguh dalam memahami makna nas Al-Quran. Ijtihad di sini mencakup nas-nas dalam batasan bahasa dan syarak. Terima kasih, sekian dari kami. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.